Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Anak-anakku kelas 6 Bani dan Manat yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita akan masuk ke tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga. Mata pelajarannya adalah IPA, sedangkan materi yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait benda magnetis dan non-magnetis. Tidak semua benda yang ada di dunia ini itu bisa ditarik oleh magnet. Nah, hanya ada benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan kobalt, seperti pada gambar. Sedangkan benda-benda yang terbuat mungkin dari kertas, plastik, kemudian dari aluminium, kaca, dan lain-lain, maka itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi, benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut sebagai benda magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah benda non-magnetis. Untuk mengetahui suatu benda, apakah itu benda magnetis atau non-magnetis, maka bisa dilakukan percobaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita dekatkan sebuah magnet ke masing-masing benda. Ya, jadi kita siapkan berbagai macam benda, kemudian kita dekatkan magnet tersebut ke benda-benda yang kita sudah siapkan. Kemudian yang kedua, jika ada benda yang tertarik oleh magnet, maka benda tersebut disebut sebagai benda magnetis. Sedangkan kalau bendanya tidak dapat ditarik oleh magnet, maka benda tersebut dikatakan sebagai benda non-magnetis. Nah, itu dia cara mencoba untuk mengetahui benda magnetis maupun non-magnetis. Nah, dari gambar benda di samping, manakah yang kira-kira termasuk benda magnetis dan non-magnetis? Apakah itu pensil, peniti, penghapus, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, kaca, karet gelang, dan daun? Nah, ini kalian bisa jawab nanti di soal di e-learning. Ada beberapa manfaat dari magnet. Yang pertama yaitu untuk pengunci kotak pensil atau tas atau penutup pintu pada kulkas. Ya, kalau misalnya kalian buka kulkas, kadang agak susah ya karena ada gaya magnet di situ. Kemudian yang kedua, untuk penunjuk arah pada kompas. Arah pada kompas biasanya itu menunjuk ke arah utara maupun selatan. Kemudian yang ketiga, untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan sampah. Ya, jadi agar sampah-sampahnya itu bisa diangkut, terutama sampah-sampah yang terbuat dari besi, maka disiapkan sebuah magnet besar untuk memindahkan sampah-sampah tersebut. Nah, itu dia beberapa manfaat dari magnet. Nah, ini pernah kita pelajari juga ya di kelas 4. Semoga kalian masih ingat. Sekarang kita akan bahas tentang medan magnet. Salah satu sifat magnet adalah memiliki medan magnet. Nah, apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Ya, jadi magnet itu di sekitarnya itu disebut sebagai medan magnet, ya, karena ketika sebuah benda dari besi kalian dekatkan dan berada di daerah medan magnet, maka akan tertarik oleh magnet tersebut. Medan magnet itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa digambarkan. Ya, nanti kita akan lihat video percobaan bagaimana gambaran medan magnet. Besar medan magnet itu tergantung pada kekuatan magnet. Jadi semakin kuat magnetnya, semakin kuat daya tarik magnetnya, maka semakin besar juga medan magnetnya. Jadi magnet itu mempunyai batas-batas tertentu, ya, atau jarak tertentu untuk bisa menarik sebuah benda. Nah, itu dikatakan sebagai medan magnet. Sekarang kalian bisa lihat video berikut ini. Percobaan medan magnet. Yang kita siapkan adalah magnet, kemudian kertas, kemudian juga ada serbuk besi. Nah, jadi pada percobaan kali ini, magnetnya kalian simpan, kemudian di atas magnet kalian letakkan sebuah kertas. Nah, jadi seperti pada video. Kemudian taburkan serbuk besi di atas kertas yang sudah ada magnetnya. Nah, nanti kalian bisa lihat akan terbentuk medan magnet di sekitar magnetnya. Jadi semakin kuat magnetnya, maka semakin besar juga medan magnetnya.
Nah, pada video terlihat dengan jelas ya bagaimana medan magnet yang terbentuk dari serbuk besi. Jadi seperti tadi yang udah dijelaskan, medan magnet itu nggak bisa terlihat, tapi bisa dibuktikan dan juga bisa digambarkan. Nah, berikutnya percobaan dengan menggunakan magnet batang. Jadi sama seperti tadi ya, magnet disimpan, kemudian di atasnya diletakkan kertas, setelah itu ditaburkan serbuk besi. Nah, serbuk besi nanti akan membentuk medan magnet. Beda dengan yang tadi ya, magnet sebelumnya, kalau yang ini medan magnetnya lebih besar. Barakallahu fikum, itu dia materi kita hari ini, yaitu tentang benda magnetis dan non-magnetis, dan juga sedikit penjelasan terkait dengan medan magnet. Semoga materi hari ini bisa dimengerti dengan baik, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.